Kabar ini, kabar terkabar. Oke, ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael yang terbebas dari klaster itu. Ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Terima kasih ya teman-teman dari YouTuber Nusantara, teman-teman dari jurnalis. Saya perwakilan ya dari Pak Jokowi sebagai seluruh relawan Jokowi Prabowo Gibran. Hari ini kita telah mendengarkan hasil dari 7 bulan penyelidikan dan penyidikan Polda Metro Jaya, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan kabar baik kepada kita semua bahwasanya dari 12 saksi terlapor ada 8 saksi yang menjadi tersangka. Ya, jadi ada 4 yang memang tidak masuk dalam status tersangka. Dan ini menunjukkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah benar adanya, asli adanya, ya. Dan apa selama ini, selama 7 bulan kita berjibaku dengan para teroris ini dan teman-temannya, akhirnya kita memenangkan. Dalam arti bukan memenangkan suatu pertarungan, tapi ini adalah kemenangan dari suatu kebenaran yang hakiki. Alhamdulillah, semua teman-teman relawan Jokowi, Prabowo Gibran, dan juga seluruh pendukung Jokowi, masyarakat Indonesia yang menanti-nantikan sampai kapan bahwa drama ijazah palsu yang didengung-dengungkan oleh pasukan teroris ini, dan hari ini telah diumumkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, dan hasilnya adalah 8 orang tersangka dari 12 saksi terlapor. Dan insya Allah teman-teman relawan Jokowi Prabowo Gibran akan sujud syukur atas hasil yang telah diumumkan pada hari ini. Dan sekali lagi kita apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. Oleh karena itu tetap kita mengawal kasus ini sampai selesai, sampai ada putusan
pengadilan yang ingkrah, dan juga selanjutnya nanti kita tetap berkomunikasi baik dengan teman-teman dari jurnalis, juga dengan teman-teman yang lainnya. Itu saja dari saya. Kemarin Kalau ada pertanyaan? saat diwawancara, Roy Suryo juga mengatakan tidak terlalu menanggapi terkait adanya gelar perkara, sehingga akhirnya dinyatakan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, sebelum ada ini ada fitnah buat saya ya, Andi Aswan dengan TPPU itu. Ya, jadi besok pun saya akan melaporkan Rismon, kemudian Michael Sinaga dan kemudian Janes Siahaan itu. Ya, jadi semalam saya dengan Roy Suryo di Garuda TV, dan memang saya katakan, Mas Roy, mungkin besok itu adalah Jumat Keramat, dan dengan lapang dada siap-siaplah menerima status tersangka itu. Ya, jadi saya masih punya utang nih sama Roy Suryo. Utang saya adalah utang untuk mentraktir makan malam Roy Suryo sebelum masuk penjara. Mungkin nanti malam akan boleh lihat kamera, Ya. mungkin nanti malam akan coba makan bareng dengan Roy Suryo untuk terakhir kalinya. Nah iya kan, saya semalam kan sudah saya katakan, kebetulan Adinda ada juga di sana, jadi ya kita tunggu aja bagaimana nanti Mas Roy Suryo menjawab ini. Tapi yang jelas adalah ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kemenangan kebenaran yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, teman-teman YouTuber, teman-teman podcaster yang terus-menerus mengawal permasalahan ini selama 7 bulan sehingga kita mendapatkan hasil yang menggembirakan. Dan ini adalah bukan kemenangan dari Pak Jokowi, bukan kemenangan dari kita sebagai relawan Jokowi Prabowo Gibran, tapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Tapi akan tetap mengawal Bang sampai ke persidangan. Kita tetap akan mengawal bersama tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kita akan mengawal sampai keputusan ini ingkrah. Ya, jadi itu. Yang mau disampaikan buat Roy Suryo CS terakhir, Bang? Ya, jadi untuk Mas Roy Suryo ya, 8 orang tersangka ini ya coba merenung kembali, kemudian baik-baik sama keluarga, makan yang enak ya, untuk siap-siap nanti bawa koper ke dalam. Itu aja sih. Ya. Ya, semalam saya dengan Roy Suryo sudah mengatakan kepada, khusus untuk Pak Roy Suryo, saya apresiasi ya kepada Roy Suryo dengan tekad dan kemampuan dia, dengan kebenaran dia menurut versi dia itu sampai ke Sydney mencek semua ya, latar belakang Mas Gibran sebagai wapres ya, dengan kondisi dia bagaimana beliau berkuliah di sana. Dan sebetulnya bukan itu intinya adalah jualan bukunya itulah. Intinya seperti itulah. Oke. Bang, sebelum kesini tadi ada komunikasi sama Pak Jokowi nggak, Bang? Pak Jokowi melihat ini. Beliau nonton langsung. Dan apa Bang, ada makanan dari Pak Jokowi? Ya, kalau beliau sih ya semua diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya, itu aja sih sebetulnya. Beliau taat hukum untuk itu. Kabarnya Pak Jokowi masih mau memberikan ampun balik seperti itu. Dari dulu ya, dari pertama pun sudah menawarkan kepada mereka semua. Tapi mereka semua ini dengan tinggi hati, dengan keyakinan pada diri mereka, menolak mentah-mentah untuk itu. Sampai sekarang pun juga Pak Jokowi itu ada seorang humanis, ya, seorang yang sangat memaafkan. Beliau itu sangat sedih kalau melihat bahwasanya rakyatnya ini seperti ini gitu. Ya. Bang, selain Pak Jokowi juga target selanjutnya adalah Gibran. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, sebetulnya ini sudah case close lah gitu untuk itu. Kalau ini ada pihak-pihak yang mau melakukan itu, ya kita ya siaplah untuk menghadapi itu semua. Karena kita yakin dan kita juga mempunyai bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam proses akademiknya itu jelas adanya dan asli adanya mendapatkan ijazah. Tidak ada pelanggaran hukum di dalam itu. Terima kasih. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Cukup. Apalagi Pak Jokowi walaupun ini sudah dijadikan tersangka masih mau memberikan maaf atau tidak? Beliau itu terbuka, hatinya terbuka, sedangkan pintu rumahnya saja setiap hari itu kunjungan dari masyarakat, lapisan kalangan bawah, kalangan atas, dari Sabang sampai mereka terbuka.
Perlu diketahui setiap Sabtu, Jumat, Minggu itu hampir 1.000 orang hadir di sana setiap hari. Ini luar biasa, arti kecintaan beliau kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia masih mencintai beliau. Yang jelas ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik untuk kita semua, bahwasanya kita harus bijak bermedsos, harus bijak berkata-kata, karena mulutmu adalah harimaumu. Bang, penetapan tersangka udah, itu berarti ada proses yang akan mendatangkan pelapor. Pak Jokowi bakal datang? Ya, terakhir saya hari Kamis yang lalu beliau mengatakan beliau akan hadir bila diminta oleh pengadilan untuk hadir dan juga membuka ijazah-ijazah beliau yang lain. Siap untuk itu. Tidak ada keraguan sama sekali.